Pemirsa, Presiden Joko Widodo secara resmi memutuskan kebijakan pengetatan aktivitas masyarakat untuk mencegah semakin luasnya penyebaran COVID-19. Kebijakan itu dinamakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat. Dan untuk mengetahui lebih detail aturan mengenai PPKM Darurat, langsung saja kita akan membahasnya bersama dengan Koordinator Tim Supervisi PPKM Skala Mikro, Kusmedi Priharto. Terima kasih Pak Kus telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Ini kalau kita melihat atau mendengar kata PPKM darurat ini yang dikatakan atau diputuskan oleh Presiden Joko Widodo, sebenarnya seperti apa sih Pak, atau bisa dijelaskan aturan detail mengenai PPKM darurat di Jawa Bali ini akan seperti apa Pak Kus? Ya, kalau secara detail mungkin enggak ya, waktunya mungkin terbatas. Jadi kita mesti paham dulu yang disebut dengan PPKM skala mikro itu. Kalau kita menyelesaikan COVID ini di tingkat nasional, itu kan terlalu besar semuanya. Maka kita dorong untuk ditaruh pada garda terdepan. Garda terdepan di pemerintahan itu adalah lurah. Jadi artinya PPKM ini dijalankan di kampung dan di desa agar wilayahnya skupnya lebih kecil dan menjadi tanggung jawab bersama. Prinsip utama lainnya adalah gotong royong. Selain melakukan gotong royong, saling ikut bertanggung jawab. Partisipasi masyarakat tentunya di sini sangat diinginkan untuk mereka ikut bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah PPKM Mikro ini sendiri, melalui PPKM Mikro sendiri untuk menyelesaikan masalah COVID. Jadi kalau di daerah satu kampung itu memang sudah kuat posisinya dan mereka melakukan protokol-protokol yang baik, orang keluar masuk itu selalu diinventarisasi dengan jelas, masuk wilayah itu dilakukan dulu sterilisasi, kemudian di dalam harus selalu menggunakan prinsip-prinsip 3M seperti itu. Tentunya orang yang di dalam situ akan terpelihara menjadi betul-betul steril daripada COVID. Nah, itu yang diharapkan seperti itu. Termasuk orang jualan di dalam kampung pasti juga ada kan, asal dia melakukan semuanya itu dengan prinsip-prinsip seperti 3M, nggak apa-apa. Artinya kalau itu dilakukan dengan baik dan dia mau patuh terhadap itu dengan petunjuk daripada si lurah yang ada di wilayah tersebut sebagai pimpinan satgas setempat, ya udah, harapan kita aman untuk itu semuanya. Nah, daerah-daerah yang masih kondisinya merah ya di lockdown tadi, tapi lockdownnya hanya di tingkat itu, tidak berarti semua harus di lockdown secara keseluruhan. Nah, tetapi pada saat awal ini mungkin karena memang banyak daerah-daerah merah, ya sudah, berarti semua memang harus karantina dulu. Pelan-pelan nanti akan terbuka sesudah daerah itu tidak ada lagi yang sakit. Kemudian tidak ada lagi penularan dan sebagainya. Masuk keluar tetap harus dikontrol. Kalau nggak dikontrol ya kembali lagi seperti itu. Karena prinsip daripada wabah itu adalah karantina. Oke. Nah, ini kan karantina. Kalau kita lihat tadi PPKM yang sebelumnya atau PPKM Mikro, tapi kali ini adalah bahasa yang digunakan adalah PPKM Darurat. Adakah perbedaan tidak terkait dengan hal ini? Sebenarnya PPKM itu pada awalnya diinginkan oleh Pak Presiden, kita tenang-tenang, tidak usah semuanya itu dibikin darurat, ini dan sebagainya seperti menakutkan. Tetapi bisa tahu sendiri kan bagaimana masyarakat kita susah sekali disiplin, susah sekali dikasih tahu ini dan sebagainya, sampai terjadilah pelebaran daripada penularan yang seperti saat ini. Ya, pada posisi yang seperti sekarang nggak ada lagi kalau nggak diatasi dengan darurat. Artinya darurat itu ada
power atau law enforcement yang kuat yang harus dilakukan agar mereka itu mau patuh terhadap aturan-aturan supaya tidak terjadi penyebaran. Oke, berarti Pak Kus terkait dengan penindakan di lapangan nantinya agar kebijakan ini berjalan maksimal, terus dengan adanya kerjasama juga dengan atau koordinasi dengan Polri dan TNI, juga kepala daerah dalam penerapan PPKM darurat, ini merupakan langkah yang tepatkah menurut Anda? Dalam posisi yang sekarang, iya. Karena memang dalam posisi sekarang manusia tidak bisa ditata kembali dan kita tahu bahwa penularan COVID yang sekarang dengan mutasi yang ada memang sangat cepat dan sangat berbahaya. Kalau ini dibiarkan semua begitu rumah sakit sudah bore di atas 90%. Nggak mampu teman-teman kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik. Kita harapkan PPKM darurat di Jawa dan Bali ini berjalan sukses seperti itu. Jadi kita harapkan ini dapat menekan tentunya angka penyebaran COVID-19 di Indonesia dan menghentikan mata rantai tentunya seperti itu. Terima kasih Pak Kus telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, demikian Kusmedi Priharto, Koordinator Tim Supervisi PPKM Skala Mikro.